lembar hari ini, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, jadi di sini saya akan kenalan terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Zahwa Valentina Nafisa. Di sini saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Biar kelihatan semangatnya, kita cek dulu yuk suaranya. Salam stunting, tumbuhkan semangat, bangun generasi unggul, cegah stunting. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya akan membahas materi terkait stunting. Yang pertama ada pengertian stunting, prevalensi, penyebab, dampak, tanda dan gejala, dan yang terakhir yaitu ada pencegahan stunting. Di sini saya ada pantun nih teman-teman. Pergi ke kebun binatang sama Doni, ada gajah perutnya bunting. Jangan lupa simak video kali ini agar terhindar dari stunting. Teman-teman tahu kan kalau setiap anak ataupun balita akan mengalami masa pertumbuhan yang sangat pesat. Namun ada beberapa anak yang mengalami kondisi gagal tumbuh. Nah, kondisi seperti inilah yang dinamakan dengan stunting. Lalu sebenarnya apa sih pengertian stunting itu? Jadi menurut WHO pada tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah nilai standar. Menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting nasional adalah 24,4% pada tahun 2021, sebesar 21,6% pada tahun 2022. Prevalensi stunting pada tahun 2023 saat ini adalah 21,6% berdasarkan data pada tahun 2022. Dan prevalensi stunting ditargetkan akan turun menjadi 14% pada tahun 2024. Target tahunannya adalah menurunkan angka stunting sebesar 3,8% atau turun menjadi 17,8% jika dikonversi ke prevalensi stunting pada tahun 2023. Namun, sangat sulit sekali jika menghubungkannya dengan target SDGs, yaitu dengan target zero stunting pada tahun 2030. Setelah kita mengetahui prevalensi stunting yang ada di Indonesia, lalu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab stunting itu sendiri? Jadi penyebab stunting itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung. Nah, untuk yang pertama yaitu ada asupan gizi balita. Balita yang mengalami kekurangan gizi sebelumnya masih dapat diperbaiki dengan asupan yang baik, sehingga dapat melakukan tumbuh kejar sesuai dengan perkembangan. Namun, apabila intervensinya terlambat, balita tidak akan dapat mengejar keterlambatan pertumbuhannya yang disebut dengan gagal tumbuh. Yang kedua yaitu ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penyebab langsung dari stunting. Anak balita dengan kurang gizi akan lebih mudah terkena penyakit infeksi. Untuk itu, penanganan terhadap penyakit infeksi yang diderita mungkin akan membantu perbaikan gizi dengan diimbangi pemenuhan asupan yang sesuai dengan kebutuhan anak balita. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penyebab tidak langsung. Untuk penyebab tidak langsung yang pertama yaitu ada ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan merupakan faktor penyebab kejadian stunting. Ketersediaan pangan di rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga yang lebih rendah dan biaya yang digunakan untuk pengeluaran pangan yang lebih rendah merupakan beberapa ciri rumah tangga dengan anak pendek. Yang selanjutnya yaitu status gizi ibu saat hamil. Status gizi ibu saat hamil dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat terjadi sebelum kehamilan maupun selama kehamilan. Beberapa indikator pengukuran seperti kadar Hb, lingkar lengan atas, dan hasil pengukuran berat badan. Ketiga yaitu ada hasil pengukuran berat badan.
berat badan lahir atau bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Bayi dengan berat badan lahir rendah akan mengalami hambatan pada pertumbuhan dan juga perkembangannya, serta kemungkinan terjadi kemunduran fungsi. Nah, untuk yang keempat yaitu ada panjang badan lahir. Asupan gizi ibu yang kurang adekuat sebelum masa kehamilan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin, sehingga dapat menyebabkan bayi lahir dengan panjang badan lahir pendek. Yang kelima yaitu ada ASI eksklusif. Pemenuhan kebutuhan bayi umur 0-6 bulan telah dapat terpenuhi dengan pemberian ASI saja ya. Nah, untuk menyusui eksklusif juga penting karena pada umur ini makanan selain ASI belum mampu dicerna oleh enzim-enzim yang ada di dalam usus. Selain itu, pengeluaran sisa pembakaran makanan belum bisa dilakukan dengan baik karena ginjal belum sempurna. Nah, untuk yang keenam ada empasi. Jika makanan pendamping ASI diberikan terlalu dini, sebelum umur 6 bulan akan menurunkan konsumsi ASI dan bayi bisa mengalami gangguan pencernaan. Namun sebaliknya, jika makanan pendamping ASI diberikan terlambat akan mengakibatkan bayi kurang gizi bila terjadi dalam waktu yang lama. Kira-kira dari teman-teman udah pada tahu belum apa aja dampak yang dapat ditimbulkan dari stunting? Jadi stunting juga mempunyai dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang loh. Nah, untuk dampak jangka pendek terhadap anak-anak ada tingginya angka kematian dan juga kesakitan, perkembangan keterampilan motorik, kognitif, dan bahasa yang lebih buruk, biaya pengobatan yang lebih tinggi akibat masalah kesehatan, dan akhirnya anak-anak menjadi lebih sakit. Anak-anak yang mengalami stunting mempunyai dampak jangka panjang, yaitu yang pertama ada ukuran kecil untuk orang dewasa, meningkatnya jumlah penderita obesitas dan juga penyakit terkait obesitas. Yang ketiga ada menurunnya produktivitas, keempat menurunnya prestasi akademik, yang kelima berkurangnya kapasitas belajar, dan yang keenam yaitu berkurangnya kemampuan dan produktivitas dalam bekerja. Untuk materi selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala stunting. Siapa nih yang udah tahu apa aja tanda dan gejala stunting itu? Jadi, tanda dan gejala stunting itu yang pertama, anak berbadan lebih pendek dari anak usianya. Ini adalah salah satu tanda utama stunting. Anak yang mengalami stunting akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya yang sehat. Hal ini terjadi karena kurangnya asupan gizi yang memadai selama pertumbuhan, yang menghambat pertumbuhan tinggi badan secara optimal. Nah, untuk yang kedua ada proporsi tubuh, cenderung normal tetapi tampak lebih muda dari anak seusianya. Meskipun proporsi tubuh mungkin normal, anak yang mengalami stunting cenderung terlihat lebih muda atau kecil dari anak-anak seusianya yang sehat. Yang ketiga ada berat badan rendah dari anak seusianya. Selain tinggi badan yang lebih pendek, anak yang mengalami stunting juga cenderung memiliki berat badan yang rendah dari anak-anak seusianya. Ini menunjukkan bahwa mereka menderita kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh secara keseluruhan. Nah, untuk yang keempat ada perkembangan tulang tertunda. Stunting juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang anak. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki pertumbuhan tulang yang tertunda, yang dapat mengakibatkan kerentanan terhadap cedera dan juga masalah kesehatan lainnya. Yang terakhir, kira-kira apa ya setelah kita mengetahui penyebab, dampak, tanda, dan gejala stunting? Nah, jadi yang terakhir itu ada tips untuk cegah stunting. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Gizi yang cukup selama masa kehamilan sangat penting untuk pertumbuhan janin yang optimal. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah atau mengalami gangguan pertumbuhan lainnya. Yang kedua ada beri ASI eksklusif selama 6 bulan. Air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Perkembangan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dapat membantu mencegah stunting dan memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Yang ketiga ada dampingi ASI eksklusif dengan empasi sehat.
Setelah usia 6 bulan, bayi perlu diberikan makanan pendamping ASI atau empasi yang sehat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizinya yang semakin meningkat. Empasi harus diberikan secara bertahap dan sesuai dengan perkembangan anak, serta mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Nah, untuk yang keempat ada pantau tumbuh kembang anak. Penting untuk secara teratur memantau pertumbuhan dan juga perkembangan anak, termasuk tinggi badan, berat badan, dan pencapaian perkembangan motorik, bahasa, dan kognitif. Dengan memantau tumbuh kembang anak, masalah pertumbuhan dan perkembangan dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditangani dengan tepat. Yang kelima ada selalu jaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Lingkungan yang bersih dan sanitasi yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit dan infeksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Infeksi yang sering dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menghambat pertumbuhan, sehingga menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting. Akhir kata, mengatasi stunting bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kesadaran, kolaborasi, dan tindakan nyata, kita dapat membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Mari kita bergerak maju bersama-sama menuju generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih unggul. Terima kasih, burung dara buru cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.